Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dari channel. Terima kasih selama ini telah menyaksikan, dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Kali ini kita akan kembali mengupas Tax Mentor terkait dengan pertanyaan beberapa subscriber di Andri Channel. Oke, Pak Saiful Effendi, beliau menanyakan di Andri Channel ya guys, di salah satu video yang disajikan di Andri Channel, itu dasar-dasar perpajakan, Q&A mengenal wajib pajak non-efektif. Pak Saiful Effendi bertanya, PNS apakah termasuk wajib pajak non-efektif? Oke, sebelum kita mulai guys, kita akan lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan wajib pajak non-efektif. Dan mengingat pertanyaan Pak Saiful Effendi tadi cukup umum ya guys, saya nggak paham apakah memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan dalam peraturan pajak atau tidak. Oke, tapi kita akan lihat dulu guys, ya. Nanti kita akan lihat, dan nanti kondisi yang paling tahu kan Pak Saiful Effendi ya, seperti apa PNS yang dimaksud oleh beliau, apakah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non-efektif atau tidak. Oke, pertama, seperti tadi ya sudah disampaikan, ini dalam beberapa peraturan pajak yang tahunnya paling dekat dengan tahun sekarang guys, 2021. Yang pertama itu berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 08 PJ 2016 tentang pendaftaran dan pengaktifan kembali wajib pajak orang pribadi melalui tempat tertentu dalam rangka pengampunan pajak. Oke, ini arahnya memang ke pengampunan pajak ya, tapi saya akan melihat hanya dari definisinya saja. Oke, di sini disebut wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian surat pemberitahuan masa (SPT masa) atau surat pemberitahuan tahunan (SPT tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Oke, mungkin ini agak miss dari yang dimaksud oleh BJP seperti saat ini ya guys, bisa jadi karena adanya perubahan kebijakan, tapi walaupun ini surat edaran Dirjen Pajak guys, ya, yang kedua ini SE 03 PJ 2019 tentang petunjuk teknis tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Masih sama arahnya ya guys, seperti Per 08, sama-sama bicara SPT. Nah, di sini guys, ini ada yang menurut saya lebih pas, seperti yang berlaku sekarang berdasarkan Per 04 PJ 2020. Nah, di butir E materi, ya, pengertian, angka 1, huruf B, wajib pajak non-efektif, yang selanjutnya disebut WPNE, yaitu wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, namun belum dilakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Oke, jadi ini memang WPNE ini guys, wajib pajak non efektif, itu arahnya mereka yang memang sudah tidak memenuhi syarat. Subjektif berarti sudah tidak punya penghasilan, ya. Subjektif berarti persyaratan subjektifnya sudah tidak ada di Indonesia guys, ya, entah itu meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan atau objektif tadi ya, tidak punya penghasilan yang melebihi PTKP. Tapi di sini disebut belum dilakukan penghapusan NPWP. Nah, itu guys secara definisi. Nah, sekarang kita lihat nih Per 04.
Di aturan ini guys, yang terakhir, ya Per 04 PJ 2020, di bagian keempat, penetapan WPNE di pasal 24 guys, disebut bahwa yang namanya WPNE itu nggak otomatis. Ada penetapannya. Ada penetapannya dari pihak otoritas pajak. Nah, di sini disebut bahwa Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan WPNE, baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan, permohonan wajib pajak atau secara jabatan oleh pihak otoritas pajak, guys. Nah, di sini kriterianya untuk ditetapkan sebagai WPNE, pertama itu kita arahnya ke wajib pajak orang pribadi ya, guys. Ya, kriteria wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Nah, ini guys. Di sini dibilang dapat secara jabatan kriteria. Nah, ini guys. Huruf B, huruf C, wajib pajak orang pribadi pada huruf B yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Kemudian, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari yang tadi ya, dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oke, ya, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oke, ditetapkan secara jabatan, kriteria huruf D, guys. Oke, wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan penghapusan PWP dan belum diterbitkan keputusan. Lanjut huruf F, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan atau tidak ada transaksi pembayaran pajak, baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran PWP. Lalu, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan. Nah, sisanya ini untuk badan, guys. Oke. Nah, ini instansi pemerintah. Lalu ada lagi wajib pajak selain sebagaimana dalam huruf A seperti huruf J yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Nah, ini yang tadi saya maksud, guys. Lebih pas arahnya ke definisi di SE 03 PJ 2019. Nah, jadi kembali lagi guys ke arah pertanyaan Pak Syaiful Effendi, apakah PNS termasuk wajib pajak non efektif? Balik lagi ke masalah kriteria. Oke, apakah Pak Saiful Effendi memenuhi kriteria yang tadi disebut dalam Per 04? Ya, tadi pasal 24 ya, ayat 2 guys. Memenuhi persyaratan apa tadi? Persyaratan, sorry. Kriteria-kriteria enggak dalam pasal 24 ayat 2 Per 04 PJ 2020 ini? Kalau ternyata PNS itu ternyata memenuhi kriteria yang ini guys, maka baik lagi dapat di sini. Dan tentunya kan harus melakukan permohonan dulu guys. Permohonan dulu kepada Direktur Jenderal Pajak. Nanti Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk bisa menetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Jadi begitu Pak Saiful Effendi. Kembali lagi ya, memenuhi persyaratan, sudah ada penetapan dari Dirjen Pajak, oke, maka bisa dikategorikan sebagai si PNS tadi ya, termasuk wajib pajak non efektif. Tapi kalau ternyata tidak memenuhi kriteria yang tadi disebut di sini guys, pasal 24 ayat 2 Per 04 PJ 2020, ya tentunya nggak bisa guys. Oke, begitu guys jadinya. Oke guys, demikian Tax Mentor kali ini. Nantikan Tax Mentor berikutnya di video yang disajikan di Agrix Channel. Dan terima kasih selama ini telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Dan sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video pajak, guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih bertuliskan warna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.